Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini AM Course akan membahas mengenai vektor ya. Jadi dasar-dasarnya, kemudian penjumlahannya nanti ya. Nah, vektor ini itu sangat dibutuhkan untuk kalian yang mau mempelajari materi SMA ya, materi fisika SMA. Karena di fisika SMA itu sangat banyak besaran-besaran vektor seperti gaya, kecepatan, percepatan, medan listrik, medan magnet, dan seterusnya. Jadi pengetahuan tentang vektor ini itu sangat penting bagi kalian. Oke, disimak video ini sampai selesai ya. Nah, kita mulai. Yang pertama kita lihat dulu yang vektor satu dimensi. Nah, vektor itu sebenarnya cuman panah aja. Jadi suatu besaran yang memiliki nilai ya, besar atau nilai, dan memiliki arah. Jadi anak panah itu melambangkan vektor. Nah, seperti ini kita punya vektor A, arahnya ke kanan misalnya. Kita lihat nilainya berapa. Nah, gini ya. Nah, ini vektor A nilainya 20. Nah, vektor itu biasa dilambangkan dengan huruf yang ada panahnya di atas ya. Kalau di sini kan kita lihat huruf A-nya ada panah di atas. Itu namanya vektor A. Nah, tanda mutlak ya, garis 2 buah di sini ya. Jadi harga mutlak A ini maknanya adalah panjang vektornya 18. Ya, jadi panjang vektor A 18. Jadi dilambangkan dengan garis 2 buah di sisi kiri dan kanan vektor A. Yap. Nah, jadi di sini vektornya vektor A 18. Kalau kita buat di sini ada vektor B nilainya 5. Nah, di sini kedua vektor itu arahnya ke kanan. Kalau kita mau menjumlahkan, kita klik di sini sum ya. Jadi dijumlahkan itu 5 tambah 18 kan hasilnya 23 ya kan. Nah, jadi yang warna yang bawah ini, yang S ini, itu adalah hasil penjumlahan dari A dan B. Dari mana itu? Kalau kita sambung ya, ini kalau kita perpanjang si B, nah lihat ya, kita ubah panjang B, itu panjang apa namanya, vektornya jadi berubah ya. Kita ambil vektor B ulang. Nah ya, jadi kita taruh ke sini. Nah, jadi 18 tambah 5 23. Nah, ini kalau kita perpendek misalnya ya, 13 tambah 5 jadi 18. Nah, jadi gampang aja sebenarnya vektor tuh. Jadi kalau dia searah gini, ini ditambah. Nanti kalau dia berlawanan dikurang ya, tapi nanti yang kita lihat yang dikurangnya. Jadi vektor itu anak panah sebenarnya. Kalau kita lihat yang vertikal misalnya sama aja ya, yang D dengan E misalnya. Ya, di sini vektor D ke atas, vektor E juga ke atas. Sama-sama nilainya 5. Kalau kita mau jumlahkan, nah, hasilnya, oh ya, 1 5, satu lagi 6. Jadi 5 tambah 6 hasilnya 11 ya. Jadi vektor D 5, vektor E 6 ya, 6 satuan. Jadi 6 tambah 5 11. Nah, ini sama panjang nih kalau kita letakkan gini ya kan. Nah, gini. Jadi kalau kita ubah panjangnya, nah ini kita ubah panjangnya, jadi vektor penjumlahannya jadi berubah juga. Oke, itu yang satu dimensi. Jadi kalau satu dimensi itu gampang aja, vektornya kalau searah ditambah, berlawanan dikurang. Nah, yang lebih menantang ini vektornya kalau 2 dimensi ya. Jadi kalau kita ambil vektor A, kalau kita buat begini, nah ini arahnya ke kanan. Kalau kita buat kayak tadi, bentar, kita buat ke atas gini, ini berarti arahnya ke atas. Nah, kita bisa aja ya, ambil di sini vektor A dulu, kita buat lurus ke kanan. Nah, di sini nilainya berapa? Kita klik di sini value. Nah, nilainya 11. Lalu kita ambil vektor B di sini. Vektor B kita buat 11 juga misalnya. Kalau kita jumlahkan, tentu nilainya 22 ya kan, karena A tambah B sama-sama ke kanan. Kalau kita klik sumnya, nah ini jadi muncul nih. Nah, jadi kita letakkan di sini aja. Jadi A tambah B nilainya 22
ya kan. Nah ini kenapa lebih panjang? Oh sini, yuk, nah gini. Jadi A tambah B itu kalau mau dijumlahkan tuh harus pas di ujung tanda panah. Jadi A tambah B, si B nya diletakkan di ujung A. Oke, kita buat pas 20 aja lah ya, atau gini aja nggak apa-apa. Nah jadi ini kita harus pas di ujung ya, begini, jadi sama panjang. Nah kalau kita ubah arahnya, misalnya si B bukan ke kanan tapi ke kiri ya, kita ubah arahnya set gini ya, jadi B nya ke kiri. Jadi awalnya tadi si A ke kanan 11, B nya ke kiri 9. Nah jadi kalau begini ini jadi dikurang, jadi 11 kurang 9 hasilnya 2 ya, dan ke kanan ya kan, karena 11-nya ke kanan, 9-nya ke kiri. Jadi menang yang ke kanan dong, jadi 11 kurang 2. Atau biasanya sih dibuatnya gini. Nah atau gini, yang ke kanannya 11, yang ke kirinya 13, jadi menang yang ke kiri ya kan. Jadi 11 kurang 13 jadi min 2, jadi ke kiri hasilnya. Nah atau biasanya dibuatnya itu gini gambarnya ya, jadi ke kanan 11, ke kirinya 13, jadi hasilnya sisa 2 ke kiri, jadi minus 2. Nah makanya tanda mutlak di sini itu mengisyaratkan bahwa nilainya 2 ya, cuman kita nggak apa istilahnya, kita nggak meletakkan di sini minus 2 ya, karena minus itu menyatakan arahnya ke kiri. Nah lihat di sini di atas di sini ya, S nya dibuat minus 2. Nah ini artinya arahnya 2 ke kiri ya. Nah pada gambar ini nggak dibuat lagi nilainya min 2, karena minus itu udah dilambangkan dengan arah ya. Jadi vektor itu besaran yang memiliki arah. Arah itu nanti mewakili positif atau negatif. Oke. Nah sekarang misalnya gini ya, kita ulang. Kita ambil vektor A ya, ini hasil penjumlahan vektor A. Hasilnya vektor A nilainya 10 miring gitu ya. Miringnya berapa? Di sini miringnya 53 derajat. Kita bisa aja munculkan, nah di situ digambar. Kita buat miringnya misalnya sudut istimewa aja ya, misalnya 30 derajat lah. Ini kita agak susah, kita iniin ya, jadi kita miringin 45 aja lah ya, 45 derajat ya. Panjangnya 12,7, kita bisa aja ubah panjangnya 10,6. Oke lah, agak susah sih ikut tahu ubah-ubah. Oke nggak apa-apa. Jadi vektor A miring ke kanan. Nah vektor yang miring ke kanan ini itu kalau kita mau lihat di sini komponennya ya, vektor yang miring ke kanan ini sebenarnya terbentuk dari vektor ke kanan dan vektor ke atas. Coba lihat miringnya kan ke kanan atas nih ya. Jadi dia bisa kita uraikan menjadi komponen kesumbu X dan komponen kesumbu Y ya. Jadi vektor yang 2 dimensi seperti ini ya, jadi dia nggak jelas. Kalau yang tadi kan jelas ya, ini kesumbu X atau kesumbu Y. Nah sekarang kayak gini, ini miring. Vektor yang miring begini biasanya bisa diuraikan menjadi sumbu X dan sumbu Y ya. Jadi ada komponen vektornya ya, uraian vektornya. Nah jadi uraian vektornya ini kita bisa cari nilainya sebenarnya ya, jadi menggunakan trigonometri sederhana. Nah kita tutup dulu komponennya, nggak usah lihat dulu. Kita mau lihat ini A tambah B jadinya gimana. Jadi di sini kita punya vektor A, kita mau tambahin dengan vektor B ya. Jadi kalau yang tadi kan kita sambung aja si B di ujung A ya kan, jadi di sini A tambah B. Ingat ya yang tadi itu kayak gini, jadinya gini si A, kita taruh di sini si B kan gitu tadi ya, jadi ditambah. Nah sekarang kita mainnya 2 dimensi, jadi si A nya miring gini, si B nya bisa aja lurus gini ya, misalkan A tambah B ya. Jadi kalau penjumlahan itu ya udah disambung aja di ujungnya. Nah A tambah B hasilnya gimana? Hasilnya yang ini nih, kalau kita letakkan di sini itu pas dia, lihat. Nah A tambah B itu pas. Kalau kita ubah nilai si B misalnya gini, nah ini nilai si ini juga akan berubah ya. Misalnya kita buat gini gitu, atau kita langsung pasangkan juga nggak apa-apa sih. Set kita pasang gini. Nah ini kalau kita ubah si B, nah ini langsung berubah si S nya ya, si hasil penjumlahannya nih. Jadi intinya A tambah B ya, si A nya dipasang, kemudian si B
diletakkan di ujung A, ujung panah A. Nah, hasil penjumlahannya itu dari pangkal A ke ujung B. Jadi gini, hasil penjumlahannya itu gini. Kalau dipasangkan pas di situ. Ya, itu cara gambarnya. Gitu juga kalau si A-nya misalkan begini, kita pasang ke belakang begini. Ya, bisa aja kita pasang belakang begini. Ya, set begini. Jadi A tambah B. Nah, hasilnya itu pasti gini. Pas ya. Atau B tambah A juga boleh. Jadi B tambah A, hasilnya begini ya. Nah gini. Yap. Nah ini kita melihat vektor secara visual ya. Jadi ini kita bisa ubah-ubah. Nah tentu ini bisa dihitung ya, ada perhitungannya. Oke, kita lab sekarang, atau kita ke equation aja lah ya. Nah ini dia yang saya maksudkan tadi. Misalnya di sini A tambah B sama dengan C. Nah ini bentuk A tambah B sama dengan C. Cuman kalau begini, ini kita nggak kelihatan di mana A tambah B sama dengan C. Kita susun aja. Ini A, ya. Ini si A. Kemudian si B-nya kita letakkan di ujung A begini. Nah jadi A tambah B. Hasilnya apa? Hasilnya si C. Nah si C-nya kita bisa letakkan di ujung ini. Dari pangkal A ke ujung B. Jadi kayak kita sambung gitu. Nah ini maknanya A tambah B itu menghasilkan C. Jadi hasil dari penjumlahan vektor itu adalah, ini kita nggak bisa ubah-ubah lagi ya panjangnya. Ini udah ditentukan begini. Nah jadi hasil penjumlahan vektor itu kita bisa gambarkan. Atau begini nih, A kurang B sama dengan C. Nah jadi gini. Jadi A kurang B ya, sama dengan C. Nah, jadi kalau kita buat begini, nah, kalau ini tadi kan A tambah B ya. Nah ini coba lihat, C-nya nggak cocok. Coba kita ulang yang tadi. Di sini A tambah B, C-nya cocok di sini, ya kan? A tambah B sama dengan C. Nah kalau A kurang B, nah ini nggak cocok lagi di sini. Jadinya gimana? Nah lihat apa namanya persamaannya, A kurang B sama dengan C. Kalau min B kita pindahkan ke kanan, jadinya kan A sama dengan B tambah C ya kan, atau C tambah B. Jadi di sini kita ambil C, kita tambahkan dengan B ya, jadi C tambah B ya, C, kemudian si B diletakkan di ujung si C, jadi C tambah B ini bisa sama dengan A ya. Jadi dibolak-balik gitu aja. Jadi intinya persamaan A kurang B sama dengan C ini kita bisa buat, berarti kan A sama dengan, ini kita nggak bisa nulis di sini ya. Jadi bayangin aja A sama dengan B tambah C atau C tambah B ya. Jadi C tambah B atau B tambah C juga boleh sih gini. Ya kalau yang gini ambil B kemudian letakkan C di ujung B. Nah ini persamaannya B tambah C sama dengan A ya. Atau jangan B tambah C tapi C tambah B, ambil C kemudian sambung dengan si B. Nah hasilnya si A. Nah gitu ya, jadi sama aja dibolak-balik. Nah kalau gini A tambah B tambah C sama dengan 0, ya udah kita ambil aja si A tambahkan dengan si B ya, kita harus pas di ujung ya, tambahkan dengan si B. Jadi A tambah B, kemudian tambahkan lagi dengan C. Jadi C kita letakkan lagi di ujung B ya, set begini. Nah ini sama dengan 0 karena nyambung nih. Jadi panahnya A disambung oleh B, disambung lagi oleh C. Jadi A tambah B tambah C. Nah ini sama dengan 0 ya, karena si C jadi ketemu dengan tempat si A mulai tadi. Beda dengan A tambah B sama dengan C yang ini. Jadi A tambah B sama dengan C. Nah ini beda ya gambarnya ya, coba diperhatikan. A disambung oleh B, si C nya bukan menyambung B, tapi si C nya mulai dari si A ketemu dengan ujung B. Jadi ujung panahnya ketemu. Jadi kalau begini A tambah B sama dengan C ya. Tapi kalau yang tadi ya, yang tadi itu yang ini ya, A tambah B tambah C sama dengan 0. Jadi si A disambung dengan si B,
si C nya menyambung dengan B lagi, jadi A tambah B tambah C. Jadi perhatikan ujung tanda panah si C ini, ujung tanda panah si C ketemu lagi dengan pangkal si A. Kalau yang ini ujung tanda panah si C malah ketemu dengan ujung panah si B ya. Jadi berbeda persamaannya. Nah, gitu ya. Kita mungkin bisa bermain di lab di sini. Nah, ini kita ambil, misalnya kita mau lihat value-nya berapa, 10 ya. Kemudian sudutnya berapa. Kemudian sumnya. Oke. Kemudian kita ambil lagi ini. Ya, kita jumlahkan begini. Jadi 10 tambah 10 udah pasti 20 ya kan. Ini kan hasilnya 20. Ya. Kemudian kalau kita mau bermain-main di sini, gini aja kita buat. Dia tegak ke atas. Nah, itu. Kemudian kita ambil lagi ini. Kita letakkan di sini. Ya. Nah, ini sebenarnya A tambah B ya. Jadi A tambah B. Atau gini kalau kita mau buat. Kita pindahkan ke atasnya. Ini kan A tambah B. Hasilnya apa? Hasilnya si C nih. Kita bisa letakkan C di sini. Nah, gitu. Jadi si C-nya kita bisa letakkan di situ. Jadi A tambah B sama dengan C, atau begini juga boleh. Nah, gini. Jadi ujung pangkalnya semuanya ketemu. Jadi A tambah B sama dengan C. Ya. Jadi ini kalau kita tarik garis, ini ketemu garisnya. Nah, kalau kita ubah, nah ini kita ubah-ubah. Ini nilainya jadi berubah ya. Jadi tetap bisa saling berhubungan. Atau kita letakkan di ujung ini. Nah, gitu. Jadi kita bisa ubah-ubah nih nilainya. Ya, kalau kita ambil lagi yang ini misalnya. Ini apa maksudnya? Oke, ini jadi lebih rumit aja. Nah, gitu ya. Jadi penjumlahan vektor. Jadi vektor itu ketika dijumlahkan itu bisa dari hasil gambar aja ya. Jadi digambarkan aja. Nanti hasil penjumlahannya itu berbentuk anak panah juga. Jadi vektor itu sebenarnya permainan penjumlahan dalam bentuk anak panah begini ya. Nah, oke, gitu aja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.